Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pipi, saya minta satu pipi. Biar nanti kalau beda. Amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Anas bin Malik wa Abu Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Ya. Kita telah meriwayatkan dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri. Dari beberapa sahabat ini kami meriwayatkan min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin. Kami riwayatkan dengan turuk, dengan jalan yang banyak, dengan riwayat yang bermacam-macam. Yang intinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan, man siapa orangnya, barang siapa hafidha yang menjaga atau menghafal ala ummati bagi umatku, menghafal arba'ina 40 apa? Hadisan, hadis min amri diniha, yang berupa hadis tentang perkara agama umat ini. Ya. Kalau ada yang bisa seperti ini, ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam rombongannya para faqih dan para ulama. Ya, walaupun kita bukan faqih, bukan ulama, kalau kita bisa melakukan ini kita bisa masuk, ya, bisa dapat tiket bonus gitu, tiket bonus ikut ke VIP. Walaupun seumpama ya amal kita itu hanya cukup untuk beli ekonomi ya, tapi karena dapat bonus itu kita bisa naik ke VIP bareng para fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, kan tadi diriwayatkan dari banyak jalan dan banyak riwayat, tidak cuma satu riwayat. Riwayat lain bilangnya ba'atsahullahu faqihan 'aliman. Di hari kiamat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan faqih dan alim. Ya. Di riwayat yang lain lagi, wa fi riwayat Abi Darda, kalau di riwayatnya Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Wa kuntu lahu, saya Rasulullah akan menjadi syafi'an, orang yang memberi syafaat, dan syahidan, orang yang bersaksi bagi orang tersebut. Ya. Kalau lahu itu menunjukkan hal yang baik. Kalau alaihi, kalau pakai lahu huruf jar lam itu menunjukkan hak. Kalau ala itu menunjukkan kewajiban. Atau kalau lahu itu berefek bagus, kalau alaihi berefek buruk. Seumpama Nabi Musa itu fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ketika Nabi Musa itu perang sama orang Kipti, ya, jotos-jotosan sama orang Kipti, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Jotos sekali sama Nabi Musa, faqadha alaihi. Qadha ala, pakainya ala menunjukkan sekali apakah langsung KO. Nah, qadha ala. Nah, laka mini dinarun seumpama. Laka mini dinarun, bagimu ya, 1 dinar dari uangku. Itu laka, berarti kamu akan mendapatkan. Tapi kalau sampai utang ke saya bilangnya alaika li dinarun. Kamu wajib membayar kepadaku 1 dinar. Nah, lalu juga seperti itu, syafi'an lahu, saya akan menjadi pemberi syafaat bagi orang itu. Terutama seumpama contoh yang paling sering kita dengar setelah baca Quran khatam, biasanya ada kasidah, doa berupa kasidah, Allahumma arhamna bil Quran, seperti itu. Nah, waj'alhu li atau lana, terserah ya, li untuk kita, lana untuk kami, li untuk saya,
lana atau untuk kita, Anaknya ya, Mbak waj'alhu lana hujjatan, ya, menjadi hujjah lana yang menolong kita. Jangan sampai Quran itu menjadi hujjah alaina yang merugikan Quran. Itu cuma satu lafaz saja. Contoh yang lain, lafaz di depan paling awal setelah amma ba'du, faqad rawaina, kami telah meriwayatkan. Tapi dalam keterangan-keterangan guru-guru yang hebat-hebat itu bilang sebenarnya yang paling unggul itu bukan rawaina tapi ruwina, kami diriwayatkan. Kalau untuk meriwayatkan dan diriwayatkan seperti ini, seumpama gini ya, Bapak ketua ini mengatakan A, terus saya meriwayatkan perkataan beliau, itu bisa jadi beliau ridho sama saya untuk meriwayatkan kata-kata tersebut, atau terkadang beliau sebenarnya nggak ridho kalau itu yang meriwayatkan saya, yang kamu tuh belum berhak, belum memasuki kualifikasinya. Ada orang lain yang berhak. Kalau kami diriwayatkan itu berarti sudah dikasih izin untuk meriwayatkan itu. Makanya ruwina bukan rawaina. Kalau rawaina kami meriwayatkan, ruwina kami kalau diriwayatkan berarti kita sudah mendapatkan izin untuk itu. Ya. Makanya kebanyakan membacanya ruwina walaupun tulisannya di kitab kita ini rawaina. Ya. Tapi kebanyakan bacanya ruwina. Ya. Terus wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, di riwayatnya Sayyidina Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, ya. Masuk, dikatakan pada orang yang hafal 40 hadis itu, kalau di sarahnya ini, di dua sarah yang tadi saya cek, sebenarnya tidak hanya hafal, tapi nakola. Lafaznya memang hafidho, menghafal, tapi yang dimaksudkan adalah nakola, menyampaikan. Langsung masuk. Ya. BC nggak ada apa Pak namanya Pak kalau habis asesmen kemarin tindak lanjut mana? Nggak ada apa tindak lanjut. Aman. Excellent. Sudah langsung beres masuk. Kenal dalam. Iya karena ada panitianya memang. Kiamat itu ada panitianya. Excellent langsung. Panitianya itu lebih dari 100.000 hadis itu baru hafid. Hafid itu zamannya hufad. Tapi sekarang hafid dipakai untuk orang yang hafal Quran. Padahal hafal Quran itu hamilul Quran. Tapi ya bagaimana lagi, jangan menyalahkan hal yang sudah lumrah ya. Cukup kita tahu saja. Lah, Imam Nawawi berkata wa taraqal hufadu, para hufad hadis itu sepakat ala annahu bahwasanya hadis-hadis tersebut itu hadisun dhaifun. Itu hadis yang dhaif. Wa in kasrat turuquhu, walaupun sanadnya itu banyak, yang meriwayatkan nggak cuma satu, banyak. Tapi walaupun hadisnya ini dhaif, para ulama itu telah mempraktekkan untuk menyusun kitab-kitab yang isinya 40 hadis. Coba ada ketentuan hadis ini hadis dhaif, ya. Yang menghukumi ini adalah para ahli hadis. Ternyata para ahli hadis sendiri berpraktek dengan menyusun 40 hadis, ya, yang di situ membahas tentang perkara agama Islam. Kalau kita pakai pikiran suudzon kita, mereka itu yang tahu bahwa itu hadis sahih kok masih dipakai. Nah, disinilah ada suatu hal yang harus kita sadari bahwa hadis sahih itu, hadis yang dhaif itu bukan berarti game over. Hadis dhaif itu hanya tidak bisa dipakai untuk hukum, untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, nggak bisa pakai hadis dhaif. Harus minimal hasan. Kalau untuk iktikad itu harus sahih dan harus mutawatir. Nah, tapi kalau untuk urusan fadhailul a'mal boleh menggunakan hadis yang dhaif. Terus disebutkan siapa saja sih nama besar yang mengarang itu. Wa awwalu man alimtuhu sannafa fihi, yang pertama kali saya ketahui mengarang tentang 40 hadis ini adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu orang besar. Kok saya nggak hafal, nggak tahu orang ini. Bukan salah kebesarannya Abdullah bin Al-Mubarak. Hanya kita yang tidak sefrekuensi sama beliau, jadi kita nggak tahu betapa besar beliau ini. Ya. Seumpama ada artis Korea siapa, seterkenalnya artis Korea, Papa lu nggak pernah tahu.
Pak Jisoo. Tom Yam Song. Kim Jong Un. Tom Yam. Biru biru. Aduh. Oh, Itu beda. itu fan siapa? Kim Jong Un. Aduh, ini tua juga. Tom Yam. Iya, kita sini. Iya. Kalau saya langsung bilang semua. Pokoknya kalau Mas Surya sudah langsung Firman. Dari awal kemarin saya sudah bilang Mas Surya, tolong keberadaan Anda itu membuat saya greget. Ibaratnya itu sebuah ilmu jangan mengganggu. Iya. Waktu dulu, waktu ganggu. Bagaimanapun kita ini kampusnya bareng. Walaupun Katanya gimana beda. ya. Adik Kalau kelas. jangan dibilang adik kelas. Wanda itu. Senior Mas bukan. Ya yang pertama itu Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak. Kalau saya nggak salah ya, Abdullah bin Mubarak ini salah seorang yang menjawab ini. Ada orang yang tanya, kenapa sahabat-sahabat zaman Nabi itu jarang memuji Nabi dengan qasidah? Walaupun zaman itu ada Sayyidina Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau diganggu secara fisik, yang paling depan Sayyidina Umar. Nah, ya toh, Sayyidina Umar. Setelah itu ada Sayyidina Khalid bin Walid. Banyak lah. Wassalam. Enggak boleh. Nggak Boleh. Ini ada kamera. Terus ya. Kalau serangan yang datang ke Rasulullah itu kan Jangan banyak. dipancing, Dia. Serangan lain yang sangat berat itu serangan lewat syair. Ya. Rasulullah punya ahli syair namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu kalau memuji Kanjeng Nabi sebenarnya nggak kurang-kurang. Gimana? Wa ajmalu minka lam taraqatu aini. Wah, dulu suara saya bagus. Setelah minum Merah. Terima kasih. Udah sebut merah. Ini diedit ya, desain speed gitu. Wa ajmalu minka lam taraqatu aini. Mujinya Kanjeng Nabi itu yang lebih indah darimu ya Rasulullah, gak pernah dilihat oleh mataku. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih bagus dari engkau Rasulullah itu nggak pernah dilahirkan lagi oleh para ibu. Ayah nggak pernah bisa melahirkan mas. Telur. Nah, lapat itu ditambahi sama Sayyidina Hasan bin Thabit, khuliq tamubarra'an an kulli aibin. Kenapa? Khuliq tamubarra'an an kulli aibin. Engkau ya Rasulullah dicipta tanpa celah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan wujudmu itu diciptakan sesuai dengan keinginanmu. Ini yang paham adalah para ahli cheating ketika main game. Ketika main game itu kan orang punya tokoh dalam game itu punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau diedit dulu kemampuannya gini naik, sosoknya game ini menjadi menangan kan. Jadi menangan terus lawan siapapun. Nah, dan Nabi Muhammad saking sempurnanya ciptaannya, seakan-akan ciptaan Nabi itu sudah di-request sama Kanjeng Nabi. Bukan seperti kita ini loh, bukan seperti saya seumpama ya. Saya kalau mau request, ya Allah saya minta kulit yang agak putih sedikit. Nah, ya toh. Saya minta gigi yang agak kuat biar nggak seperti ini. Jangan sebut saudara kita yang lain. Gigi shaming. Saya pengen hidung yang agak punya kan seperti itu. Lah Nabi saking sempurnanya itu seakan-akan itu sudah di-request semua. Itu pujian macam apa seperti itu? Nah, orang yang bisa memuji sehebat itu ya, orang yang bisa memuji sehebat itu pun masih terkadang kewalahan dengan serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka juga ahli-ahli syair. Nah, waktu itu sebenarnya banyak pujian hanya kita nggak tahu. Pada Kanjeng Nabi itu banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Orang-orang setelah itu bertanya-tanya kenapa ya sahabat itu tidak banyak memuji Rasulullah dengan syair? Apakah benar itu bid'ah? Iya. Pokoknya kalau masalah bid'ah itu masih bisa sensitif.
Tapi akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini bilang seperti ini. Ente tahu nggak para sahabat itu kenapa tidak secara masif memuji Rasulullah? Ya. Beliau membacakan syair beliau, ya, bikin syair langsung karena memang orang itu punya keahlian. Kalau orang punya keahlian bersyair itu nggak usah ngarang-ngarang, sekali pengen mengucapkan jadi. Seperti beliau ini loh, pengen menceritakan sesuatu, pasti lucu. Ini beliau. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini bilang, Arabul lamadhin lin nabiyyi muqassira walau balaghal husni alaihi fa'aktara. Arabul lamadhin lin nabiyyi muqassira. Saya melihat semua pujian bagi Nabi itu masih kurang. Semua pujian bagi Nabi itu malah masih kurang. Wa in balaghal husni alaihi fa'aktara. Walaupun yang memuji itu melakukannya secara sporadis, melakukannya secara hiperbolis. Bolak-balik dilakukan dengan pujian yang hiperbolis. Kenapa? Idallahu adna billadhi huwa ahluhu alaihi fama mintahu matam dahul waro. Alasannya kenapa? Karena Allah sendiri yang punya pengetahuan tentang kemuliaan Nabi ini sudah memuji. Kalau Allah sendiri sudah turun tangan memuji kanjeng Nabi, fama mintahu matam dahul waro. Kemudian apa nilainya kita puji kanjeng Nabi kalau dibandingkan dengan pujiannya Gusti Allah? Seumpama pakai contoh yang paling mudah saja, saya memuji Pak Ketua. Kebaikan Pak Ketua ini sebenarnya secara objektif nilainya 9 teman-teman. Ya. Tapi karena saya ini orangnya subjektif dan saya tidak mengetahui keseluruhan kebaikan beliau, saya puji beliau dengan kadar pujian yang pujian ini nilainya cuma 7. Pujian saya ini memuji beliau apa malah menurunkan beliau? Beliau harusnya 9 kok. Dengan saya puji, pujian saya hanya bernilai 7. Itulah yang membuat sahabat itu tidak banyak memuji Rasulullah dengan ayat seperti itu. Kenapa? Takut menurunkan kadar kemuliaannya Rasulullah. Dicukupkan saja dengan pujiannya Gusti Allah pada kanjeng Nabi. Pujiannya itu kalau saya mencari cukup 1 saja, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau sampai cari lagi, cari anggota tubuh makhluk di alam semesta ini yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Ya cuman anggota tubuhnya Rasulullah saja. Cek semuanya. Ya. Nah itu, ini yang mengucapkan seperti itu Abdullah bin Mubarak. Itu orang besar ya. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi. Terus kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani. Beliau seorang wali zaman sekarang. Ufidot Salatu Al-Ma'arif Al-Ilahiyah. Ya. Beliau itu dibanjiri dengan ma'arif ilahiyah yang sangat banyak. Wa Sufyan An-Nasai, wa Abu Bakr Al-Ajuri, wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani. Ya. Kita sebutkan saja nama-nama beliau ya, walaupun tidak bisa kita sebutkan biografinya. Sebenarnya saya tadi sudah mempersiapkan, tapi karena banyak ya, nanti tidak selesai. Wa Darul-Qutni, Imam Darul-Qutni, wa Hakim, Imam Hakim, wa Abu Nu'aim itu pengarang kitab apa? Hilyatul Auliya, wa Abdurrahman As-Sulami, ya. Wa Abu Sa'id Al-Madini, ya. Wa Abu Utsman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakr Al-Baihaqi, wa khalaik la yusawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Selain nama-nama tersebut, banyak ulama lagi dari golongan mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mengarang 40 hadis. Nah, terus waqatistaghfartullah ta'ala. Saya telah beristikharah kepada Gusti Allah fi jami' arba'ina hadisan. Ya, untuk mengumpulkan 40 hadis juga seperti ulama-ulama tersebut. Iktidaan bihadhil a'immatil a'lam. Mencontoh pada ulama-ulama tersebut, wa hufadzil Islam, dan mencontoh pada hufad Islam itu tadi, para ahli hadis itu. Waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Dan ditambah lagi para ulama juga sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif ya. Yang penting dilakukan pada fadhailul a'mal. Nah, tapi Imam Nawawi menambahkan, walaupun boleh ya beramal dengan hadis dhaif dalam Fadhailul A'mal, wa ma'a hadza falaisa iktimadi ala hadzal hadis
bal ala qawlihi fil ahad bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits shahihah liyuballighash syahidu minkum al-ghaiba. Tapi yang saya pakai pegangan awal itu bukan hadis ini, bukan hadis man hafidho ya, tapi yang saya pakai pegangan awal itu adalah liyuballighash syahidu minkum al-ghaiba. Hendaknya menyampaikan orang yang mengetahui atau orang yang hadir pada orang yang tidak hadir. Begitu juga hendaknya menyampaikan orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu. Ini hadis sahih, makanya yang dipakai pegangan oleh Imam Nawawi hadis ini. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a." Nadzara akan mencerahkan. Siapa Allah imra'an pada seseorang, Allah itu akan membuat wajah seseorang itu cerah. Ya, seseorang yang wajahnya dibikin glowing ini, ya, yang pakai serum kan, yang perawatan tiap malam kan, enggak, ternyata yang wajahnya diglowingkan secara alami ini orang yang sami'a maqalati. Padahal ada itu orang yang siap membuli saya. Enggak apa-apa. Hebatnya beliau kalau dalam hal seperti ini bisa menjaga diri untuk menggojol saya. Siapa beliau? Sami'a maqalati, orang yang mendengarkan perkataanku. Fawa'aha, terus memasukkannya dalam hatinya, terus fa'addaha kama sami'a, terus dia sampaikan sesuai apa yang dia dengar. Ini kan seperti kita mendapatkan ilmu, ya. Kita dapatkan, kita masukkan dalam diri kita sampaikan pada orang lain. Tsumma minal sudah. Tsumma minal ulama man jama'al arba'in bi usuluddin. Ini balik kepada atas lagi. Ulama-ulama itu mengumpulkan 40 hadis, ya. Ada sebagian ulama mengumpulkan 40 hadis dalam usuluddin, ya, pokok-pokok agama. Wa ba'duhum fil furu', sebagian lagi dalam cabang-cabang agama. Wa ba'duhum fil jihad, sebagian lagi 40 hadis hanya dalam urusan jihad. Wa ba'duhum fil zuhud, 40 hadis lagi dalam zuhud. Wa ba'duhum fil adab, 40 hadis lagi dalam adab. Wa ba'duhum fil khutab, 40 hadis lagi dalam khutbah-khutbahnya Nabi. Wa kulluha maqasidu sholihatun. Semua itu adalah tujuan yang baik. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah meridhoi maksud-maksud tersebut. Ya. Wa qad ra'aitu, tapi Imam Nawawi memilih jam'a arba'ina, mengumpulkan 40 hadis. Yang 40 hadis ini ahamma min hadza kulli, yang lebih penting dari kumpulan di atas tadi, zuhud, khutbah, jihad, adab itu tadi. Terus apa itu yang lebih penting? Wa hiya arba'una hadisan mustamilatan ala jami'il alik. Saya akan mengumpulkan 40 hadis yang mencakup semua hal tersebut. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimah. Yang saya usahakan setiap hadis ini menjadi kaidah yang besar min qawa'ididdin, dari kaidah-kaidah agama ini. Waqat wasofahul ulama, yang mana ulama itu telah memberikan sifat pada setiap hadis yang akan saya kumpulkan ini, bi anna madarul Islam alaihi, bahwasanya poros dari agama Islam itu berkutat pada pembahasan itu. Au huwa nisful Islam, atau ulama yang lain mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa itu adalah separuh dari Islam. Au sulutuhu, atau sepertiga dari Islam. Au nahwu dzalika, atau yang sepadan dengan itu. Contohnya gini, innamal a'malu binniyat, sebagian ulama mengatakan wa hadza nisfuddin, ini adalah separuh dari agama. Kenapa? Karena manusia itu ada dua sisi, niat dan amal. Kalau sudah ada niatnya, berarti tinggal separuh lagi. Makanya itu disebutkan nisfuddin. Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat itu sulusuddin, sepertiga. Ini Imam Syafi'i kalau saya, niat itu ada di awal, ya, aksi. Nah, terus setelah itu ada amalnya, aksinya. Setelah itu ada ba'dal amal, ada pos aksi. Sebelum amal itu bibit, amal kita itu pohon, terus setelah amal itu buah. Bagaimana mungkin bisa berbuah tanpa bibit? Ya, Pak. Makanya kalau amal manusia itu terdiri dari 3 hal, berarti nama amal binniyat ini sudah menjadi separuh. Banyak seperti itu. Nanti kita akan temukan di sini. Sebenarnya kan itu sama saja lah.
sama saja kalau menurut kita, tapi kalau menurut ulama memang seperti itu sih. Gimana tuh San? Bantolnya metu Maaf, ya. ini Bantolnya metu bantol. iya bahasa bantolnya keluar lagi. Iya. Terus, Bantol. Next. terus summa altazimu fi hadhil arba'in au takunu an ya itu sebenarnya bukan au. Insya Allah itu an, bukan au ya. Wa summa altazimu terus kemudian saya berusaha dengan banget fi hadhil arba'in dalam 40 hadis ini antakuna agar dia menjadi maf'ul kok. Ya. Kalau ada fi'il mau dijadikan maf'ul itu harus ada an, namanya an masdariyah. Begitu katanya orang-orang belajar nahwu. Enggak bisa au berarti an takuna sahihatan. Hadis ini saya usahakan berupa hadis yang sahih. Au mu'dham wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari, dan bisa sampean cek nanti kebanyakan hadis ini dapat ditemukan dalam dua sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ya. Walaupun demikian, wa adkuruha mahfuzatal asanid. Saya akan menyebutkan hadisnya itu dengan meringkas atau menghapus sanad-sanadnya langsung dari an Amiril Mukminin gitu saja, enggak sampai an siapa, bukan dari awal an Amirul Mukminin nanti sampai Imam Bukhari atau Imam Muslim, enggak. Kenapa kok seperti itu? Lias hula hifzuha, supaya mudah untuk dihafalkan. Ya. Mau dihafalkan enggak? Dulu saya hafal, sekarang sudah enggak hafal lagi. Hafal yang lain. Iya, saya berarti hari dulu lebih baik daripada sekarang. Iya. Berarti halak itu namanya. Wa ya ummal intifa'u biha, dan agar mudah dimanfaatkan sama orang ya. Semakin banyak orang bisa memanfaatkan ini insyaallah taala. Summa utbi'uha, kemudian saya akan mengikutkan dalam penjelasannya bibabin dengan suatu bab bidabtin khafiyyin bidabti khafiyyi al-fadhiha ini ya. Cara bacanya itu bisa bidabti khafiyyin al-fadhuha, tapi harus berulang kali kita melakukan takwil. Yang paling enak gini, bidabti khafiyyi al-fadhiha, dalam membatasi kesamaran lafaz-lafaz hadis tersebut. Wayam barilikul liradhibin, dan seyogyanya bagi setiap orang yang menginginkan, yang senang radhib fil akhirah, dalam urusan akhirah, ayya'rifa hadhil ahadits, untuk tahu hadis-hadis ini. Kenapa? Limastama'at alaihi minal muhimmat, karena pentingnya hal-hal yang dikandung hadis ini. Wahtawat alaihi minat tambih ala jami'it ta'at, dan apa yang dibawa oleh hadis-hadis ini, yang mana semuanya ini menunjukkan pada ketaatan-ketaatan. Wadzalika dzahirun, hal ini akan nampak banget liman tadabbarahu, bagi orang yang mau mentadabburinya. Wa 'alallahi timati, dan atas Allah saya bersandar, wa ilaihi tafwidi, dan pada Allah saya pasrahkan perkara saya, wastinati, dan pada Allah saya yang bersandar, istinati. Walahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiqu wal ismatu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutupnya, tadi di situ sifat Imam Nawawi, orang yang hebat itu, level Imam Nawawi, untuk mengumpulkan hadis ini beliau beristikharah untuk mengumpulkan 40 hal ini, 40 hadis ini. Nah, sedangkan dikatakan ma khaba man istakhara, tidak akan kecewa orang yang beristikharah. Ya. Wala nadama liman istasyar, dan tidak akan kecewa juga orang yang mau bermusyawarah. Jadi manusia itu harus pertama istikharah kepada Allah, itu sebagai simbol apa? Orientasinya kita itu harus Gusti Allah. Terus kalau orientasinya benar, jalannya juga harus benar. Jalan yang paling benar itu dengan apa? Dengan melakukan cek and recheck ke kanan kiri, yaitu dengan bermusyawarah. Itu ditempuh oleh Imam Nawawi yang kemarin di pertemuan kemarin sudah kita bahas, bahwa dari kecil pun beliau sudah kelihatan. Kalau umpamanya Nabi itu sudah terlihat irhas. Nah, tapi kalau untuk Imam Nawawi kan bukan Nabi, nah, itu juga sudah nampak dari kecil ada inayah ilahiyah, ada perhatian dari Gusti Allah bagi Imam Nawawi kecil.
Lah orang yang seperti ini pun untuk melakukan sesuatu beliau istikharah dulu. Ya, istikharah itu sebagai simbol dari kebaikan seseorang itu adalah ketika orientasinya adalah Allah. Nah, terus agar orientasinya itu benar dan dilakukan secara benar harus ada manistasya. Melanat manistasya. Nadama liman istasya. Tidak ada nadam, tidak ada apa namanya? Kecewa. Terus apa nadam itu? Nyesal ya, nyesal KZL ya. Enggak ya, beda ya. Bagi orang yang mau bermusyawarah. Nah, jadi seperti itu sebisa mungkin berarti kita orientasinya Allah. Nah, dilakukan dengan cara yang benar. Nah itu. Nah ini yang sering lewat dari kita. Orientasi kita banyak selain Allah. Padahal setiap habis sholat kita bilang rodi itu billahi robba. Ya, seumpama dan ini sebenarnya nggak pantas kita sama malaikat. Ya. Seumpama ada malaikat yang nyinyir, ya, terus kita bilang rodi itu billahi robba. Malaikat yang nyinyir itu bilang tenane, ya. Kita pasti akan Wong setiap kali kamu melakukan sesuatu, Allah itu jadi pertimbangan yang nomor 27. Rodi nabillahi robba. Nah, gitu. Kalau memang rodi nabillahi robba, Allah nomor 1. Nah, jadi seperti itu. Ikhtiar. Apa tadi? Istikharah. Istikharah bi. Nanti cari nama yang istikharah. Kan Siti istikharah. Dan musyawarah. Ya dimusyawarahkan, nanti musyawarahnya contohnya seumpama Kenapa dekat-dekat? kamu yang diistiqorohi musyawarahkan sama Pak Panitera. Ini kenapa ada dekat? Jubir terbaik kita. Nanti setelah dimusyawarahkan Ya kan? Pak Fahru yang mencoba. Kalau Andre kan Ya, Andre sama Nabil. Ya, jadi seperti itu. Evaluasi akhir Fahru. Nabil sama Andre, Sabta sama. Kenapa deketan? Dokumentasi Pak. Oh, Nggak usah cemburu. Buya. Sebenarnya ada satu lagi yang sudah disiapkan, yang sebenarnya ini penting. Tafadhol, Pak. Tapi agak mepet waktunya, jadi kita baca di minggu depan saja berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Kita besok baru akan masuk ke hadis yang pertama. Jadi kita muqaddimah dulu. Setiap hadis itu harus ada pemanasannya. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Abdurrahman Siddiq. Ya. Kalau nggak pemanasan bisa. fitness. Kalau tidak baca fitness. Kalau pemanasan Panas. enggak jadi. Ya jadi. Harus fitness. Daripada Sudah fitness. pemanasan anak bangun. Nah kalau sudah sampai di situ kita stop saja. Ini panjang urusannya. Mari lihat baik kita ini ya, walaupun ada yang seperti ini, semoga kalau ada yang salah dimaafkan oleh Allah dengan bersama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.